Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi kita mau lihat prediksi tentang yang dalam waktu dekat ini ya. Apa atau siapa berita yang harus kamu tahu? Kabar yang wajib kamu tahu ya tentang sesuatu, tentang seseorang dalam waktu dekat ini ya. Oke, cara. Wah. Jadi guys, sebenarnya entah kamu sadar atau tidak ya, ini ada seseorang seperti konflik batin sama kamu. Atau entah siapa, seperti ada konflik batinnya gitu. Entah dia sebenarnya suka sama kamu, tapi tidak ditunjukkan begitu. Sebenarnya ada yang senang sama dirimu, tapi nggak terlalu ditunjukkan begitu. Ya bisa juga vice versa ya. Bisa juga ada keadaan kayak entah siapa ya, entah teman, entah keluarga. Ada sebenarnya mungkin nggak suka atau nggak senang, tapi nggak ditunjukkan gitu. Tak kenapa ya? Ya begitulah, banyak sekarang orang bersandiwara. Banyak sekarang orang ya bikin-bikin drama. Atau memang hidup ini panggung sandiwara. Jadi orang-orang masih sulit terbuka, masih sulit bersikap apa adanya gitu. Kalau ada seseorang menyukaimu atau mencintaimu ya, dia mencintai dalam diam coba gitu ya. Ada orang, kalaupun dia menyayangimu dalam diam gitu ya. Jadi konflik batin lah. Oke. Terus kalau ada orang seperti tidak senang sama kita, entah itu teman atau keluarga, ada yang iri, ada yang dengki sama kita, itu biasanya kayak dia di depan pura-pura baik aja, tapi di belakang dia beda. Tuh. Nah, ini loh guys. Oke. Jadi aku ngerasa ada seseorang, entah siapa, bisa juga beberapa orang, seperti punya addiction ya, seperti punya ketergantungan sama kamu, terutama dalam waktu dekat ini. Atau istilahnya ada yang kecanduan sama dirimu. Ada yang kecanduan sama kamu ini. Jadi kalau kamu diam, pasti dia gelisah. Kalau kamu membatasi diri, pasti dia panik. Kalau kamu menutup diri, pasti dia penasaran. Dia kecarian kamu. Dia kehilangan kamu. Nah, berarti orangnya ketergantungan sama dirimu. Atau orangnya kecanduan sama kamu. Begitu, ya. Ya, entah kamu sadari atau enggak, ya kan? Kadang kita tuh ngerasa, ya aku apalah. Aku ini apalah, say, ya. Siapa sih yang kecarian aku?
siapa sih yang mau kehilangan aku gitu ya, atau siapa yang kayak ngerasa kayak kecanduan sama aku. Tapi ternyata ada gitu kak ya, ada ini, dan kamu harus tahu itu kabar penting, itu berita penting. Bisa juga ini menandakan ya, sebenarnya gerak-gerikmu itu diawasi, gerak-gerikmu dimata-matai ya. Kamu kayak apa ya, kayak bikin penasaran dalam waktu dekat ini, karena kamu mungkin lebih cenderung diam, tidak banyak bergerak, tidak banyak ini ono ya. Apalagi kalau kalian masih bertapa, masih berdiam diri, masih menutup diri, ini banyak yang mencari-cari, tapi ya gitu, mereka tidak terbuka gitu. Oke? Oke. Terus ada nih ya, entah siapa, kalaupun dia diam ya, kalaupun dia kayak nggak ada respon, atau dia kayak orang yang tidak terbuka ya, sebenarnya orang ini diam-diam gitu dia memanifestasikan dirimu ya, ada seperti itu. Artinya walaupun dia diam, itu energinya kuat ke kamu. Walaupun dia diam, intuisinya itu arahnya ke kamu, firasatnya dia itu arahnya ke kamu, termasuk hasratnya, gairahnya itu sebenarnya besar ke kamu. Iya, sebenarnya kayak gitu. Atau kalau ada orang ya, seperti kayak dia ribet atau dia sulit ditebak, tapi sebenarnya dia ada hati atau dia ada hasrat sama kamu, sebenarnya kayak gitu. Cuma kenapa dia aneh begitu ya, karena dia bingung aja gitu ya. Oke? Bisa ini orangnya apa ya, dia nggak percaya diri, atau dia kayak orang yang rada-rada seperti pengecut ya, seperti nggak bisa terbuka, seperti kayak nggak bisa apa adanya, banyak sandiwara, banyak topengnya, atau ya orangnya memang kayak gitu, ada ego atau ada gengsinya. Jadi kayak ya dia membingungkan gitu. Sebenarnya karena dia memang bingung menanggapi cinta ini. Dia bingung menyampaikan hasrat ini. Kayak misalnya sekarang saya ada hasrat sama kamu. Nah, bingung aja menyampaikan hasrat itu ya. Atau misalnya sekarang saya ada gairah sama dirimu. Ya bingung menyampaikan gairah itu sama kamu. Caranya gimana ya? Boro-boro nyampein hasrat, boro-boro nyampein gairah ya. Kita bicara aja rasanya susah gitu ya. Kayak gitu. Oke. Terus apa ya? Ada sebenarnya kabar atau berita seperti kamu, terutama bulan ini ya. Bulan ini tuh energi kita tuh sebenarnya membara banget ya. Aku ngerasa di bulan ini bulan-bulan yang sensi ya. Jadi apa-apa mudah emosi. Jadi kamu jaga ya sensinya kamu itu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita sensitif ya. Apalagi kalau terlahir sensitif itu nggak apa-apa ya. Apalagi kalau makin intuitif, makin tajam intuisi, ya sebenarnya makin sensitif. Cuma sensitif kita itu alangkah baiknya ya ke arah positif lah. Ya, sensitif kita lebih kayak peka, perasa, menjaga perasaan, ketenangan, kedamaian gitu. Jadi jangan sensitif kita ke arah negatif ya. Jangan mau sensitif kita ke arah toksik gitu, kayak mudah emosi, mudah sensi, itu jangan ya. Ya intinya bulan ini tuh bulan-bulan yang penuh sensi dan penuh emosi. Jadi ya kita harus berhati-hati ya, karena kayak gimana pun sensitif itu bisa arahnya ke sana, ke
ke arah yang emosi atau sensi ya. Jadi ya jaga hatimu, kendalikan perasaanmu. Karena ada sih hal-hal yang kayak kalau kita marah itu apa ada gunanya? Kalau kita emosi, apa itu solusi? Kalau kita marah, kalau kita emosi, kita terpancing marah, kita terpancing emosi, apa itu menyelesaikan masalah? Kan belum tentu ya. Jadi ya relax aja. Kalau ada yang mancing pakai drama, kalau ada orang mancing kita jadi emosi, jadi marah, ya udahlah ya gitu. Ya relax aja gitu loh guys. Oke, kita lihat lagi. Terus dalam waktu dekat ini jangan semuanya harus dilihat, jangan semuanya harus didengar, jangan semuanya harus direspon ya. Karena aku ngerasa banget terutama bulan ini ya kendalikan sensitivitas kita. Biarlah sensitif kita ke arah yang lebih positif ya, lebih ke arah penyayang, perasa. Jadi jangan sensitif ke arah negatif gitu, yang mudah marah, mudah kecewa. Ya jangan seperti itulah ya. Oke, jadi kalau kamu rasa gimana ya supaya aku itu nggak mudah marah, ya coba lihat yang enak dilihat. Dengar yang enak didengar. Ya. Atau ya gimana supaya batin kamu tenang, batin kamu damai ya. Jadi hidup ini pilihan gitu ya. Kamu pilih berbahagia lah. Cara untuk bahagia ya lakuin yang bikin bahagia. Lihat yang enak didengar ya. Lihat yang enak dilihat dan dengar yang enak didengar gitu. Ngerti lah ya kan. Oke. Terus dalam waktu dekat ini nanti ada kabar ya, ada berita nanti entah dari siapa. Itu bisa juga mempengaruhi perasaan kamu nantinya ya. Contohnya apa ya? Ada nih nanti berita tentang dia. Ya itu bisa aja mempengaruhi perasaanmu. Kamu jadi baper gitu. Bisa juga nanti ada berita dari saudara, nanti ada berita dari teman, ya, ada kabar dari mereka. Dia kok gitu ya? Mereka kok gitu ya? Atau apa ya? Kok enak ya jadi dia? Kok enak jadi mereka ya? Sedangkan aku gini-gini aja. Kenapa aku cuma kayak gini-gini aja? Nah, seperti itu. Ya, aku ngerasa jangan banding-bandingkan diri kita ya sama orang lain. Apalagi kalau kamu rasa kamu itu berbeda. Kamu itu luar biasa. Jadi ujian hidupmu luar biasa. Perjalanan hidupmu luar biasa. Jadi kamu beda dari yang lainnya. Jadi jangan banding-bandingkan dirimu dengan yang lainnya. Gitu. Ya, jangan ngerasa kayak kenapa ya aku jadi kayak akunya yang aneh, akunya yang gini-gini aja atau apa gitu ya. Ya namanya juga perjalanan hidup itu beda-beda. Kalau kamu orang yang luar biasa ya perjalananmu luar biasa. Ujian hidupmu luar biasa, nggak kayak mereka yang ya kayak gitu aja hidupnya gitu. Apalagi kalau kamu salah satu orang-orang pilihan. Jadi kayak di dalamnya ada perjalanan spiritual, ada koneksi spiritual. Jadi kayak apa ya? Ya memang banyak lika-likunya. Jadi nggak bisa disamaratakan, nggak bisa dibanding-bandingkan gitu dengan yang lainnya, ya. Karena kan Tuhan itu udah tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan udah tahu yang terbaik untukmu, untuk mereka juga gitu, ya. Jadi jangan ngerasa kebingungan, jangan ngerasa kayak hidup aku ini kayak membingungkan, apalah, gimana lah gitu. Pokoknya jangan banyak mengeluh lah. Kalau banyak mengeluh, ujung-ujungnya emosian gitu. Jadi lebih kayak bersyukur aja. Karena semuanya terjadi udah kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya. Udah kehendak dari Tuhan gitu. Paling ya ke depannya
terus belajar memperbaiki diri, ke depannya belajar lagi membenahi diri ya. Semoga ke depannya hidup kamu lebih baik, lebih jelas, lebih pasti kayak gitu ya. Oke? Karena kayak gimana pun kitanya juga harus berusaha. Sama kayak kalau pengen hidup ini ada perubahan, ya kita berubahlah. Kita lakukan sesuatu supaya hidup kita berubah. Gitu. Jadi aku ngerasa kamu itu harus banyak relax ya. Coba relax gitu ya. Jangan tegang banget. Ya. Jangan tegang banget gitu guys. Kan dibilang relax ya. Tarik nafas, lepas. Hah gitu. Atau kamu pengen teriak, teriaklah kamu. Wah. Ah gitu. Atau tarik nafas, lepas. Hah. Coba teriakkan gitu rasa-rasa toksik itu ya. Keluarkan semua racun-racun itu. Keluarkan rasa-rasa sensi, emosi, sakit hati, kecewa itu coba dirilis ya. Dibuang. Hah gitu. Hah. Ya pokoknya dibuang lah. Supaya kamu relax ya. Jadi kamu tuh kayak apa ya, dibilang coba lebih kayak ikhlas, legowo ya jalani hidupmu. Karena sebenarnya nih kalian ada yang memang spiritual ini udah bagian dari takdirmu ya. Perjalanan spiritual, koneksi spiritual yang mungkin nggak dihadapi orang-orang ya, tapi kamu menghadapinya, kamu menjalaninya ya karena kamu itu berbeda, kamu tuh luar biasa, kamu tuh pilihan dari Yang Maha Kuasa ya. Makanya ya berat perjalanan hidupmu, cuma kayak dibilang ya relax ya. Bisa dibilang perjalanan hidupmu itu yang penuh makna. Perjalanan hidupmu itu yang luar biasa. Karena kamu itu seperti dibentuk ya. Kamu itu dibentuk oleh Tuhan. Kamu dibentuk oleh Yang Maha Kuasa. Jadi pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, pribadi yang sabar. Akhirnya kamu nanti kayak orang yang benar-benar apa ya, hebat gitu. Jadi kamu bisa menjadi inspirasi, kamu bisa menjadi motivasi ya. Kamu bisa menebarkan kebaikan untuk orang-orang. Ya, seperti itu. Dan sebenarnya ya, walaupun ada seseorang tinggi hatinya, tinggi egonya, tinggi keras kepalanya, tapi kayak gimana pun seseorang ini, dia mau ngerasa bersalah sama kamu, ya. Karena ya begitulah karma ya, tabur tuai. Jadi seseorang itu kalau dia pernah menyakiti, ya pasti nggak tenang hidupnya, gelisah hidupnya, yang ngerasa bersalah sebenarnya gitu. Ini kan ada seorang menyesali perbuatannya, ada nih nyesel banget ya. Mungkin ada anggap kamu sebelah mata, ada yang anggap kamu aneh, ada yang anggap kamu yang sebenarnya nggak bener, kamu yang ribet, kamu yang rumit, kamu yang gimana gitu. Tapi kayak gimana ya, kalau kita di posisi yang salah, ya kenapa orang ini yang ngerasa bersalah? Ya kan? Kayak gitu. Kalau kita ngerasa di posisi yang kita aneh, tapi kenapa kita yang dicari gitu ya? Jadi istilahnya ya, ibarat kata ini ada orang yang akhirnya dia mempelajari kamu, dia akhirnya merenungkan kamu bahwa kamu itu yang mungkin memang udah benar gitu, udah benar jalan hidupmu ya, spesial banget perjalanan hidupmu, kamu sebenarnya nggak aneh gitu ya. Karena gimana ya, kalau kamu memang aneh, kenapa saya mencari tahu terus tentang kamu ya?
Kalau kamu memang aneh, kenapa saya penasaran terus mempelajari kamu, ya? Berarti kamu tuh benar, berarti kamu tuh luar biasa, berarti kamu tuh cahaya gitu. Karena saya ngelihat kamu kayak cahaya. Soalnya saya ngikutin kamu terus, saya seperti mata-matai kamu terus. Ya, kamu kayak cahaya gitu. Ya udah, akhirnya kayak sadar aja bahwasanya kamu itu seperti orang pilihan ya, pilihan dari Yang Maha Kuasa. Jadi ya kamu itu berharga gitu loh guys. Oke, kita lihat lagi. Terus berita penting, jaga duitmu juga, jaga keuanganmu ya. Ya begitulah hidup ya, keuangan kadang stabil, kadang enggak, ya kan? Ya udahlah, jalani aja. Lebih kayak apa ya? Ya kita tuh berusaha aja semampu kita, ya bekerja keras, tetap juga berbuat baik, berdoa, ibadah. Ya sebenarnya rezeki nggak kemana ya, cuma ya ada waktunya cepat, ada waktunya lambat. Nah seperti itu. Mungkin kita harus ekstra kerja keras ya, kita harus ekstra berusaha keras gitu. Karena memang kedepannya ini banyak beban, banyak pikiran tentang keuangan. Ya beberapa banyak tanggungan, banyak pikiran gitu ya. Jadi ya fokus kita juga ke finansial ya, ke keuangan gitu. Tapi kamu jangan kecapean banget ya, karena ini beberapa kalian kalau terlalu capek, terlalu lelah, ya kecapean, kelelahan, takutnya jadi sakit gitu ya. Ya pokoknya jangan terlalu berlebihan capeknya, jangan terlalu berlebihan lelahnya gitu. Oke? Di sini dibilang relax aja ya. Rezeki nggak kemana. Ya penting udah berusaha. Ya, sudah serahkan ke Yang Maha Kuasa gitu. Ada juga di sini kayak apa ya, semacam yang kamu harus tahu gitu. Kalau kamu relax, kamu enjoy, kamu jalani, nikmati, syukuri, udah nanti ada rezeki lagi gitu. Karena aku ngerasa nggak kemana sih sebenarnya. Apalagi teruntuk kalian udah berbuat baik selama ini. Ya sebenarnya baik-baik aja sih rezekimu nanti. Itu. Oke guys. Nah, jadi di sini ada juga pesan kayak kalau sekarang rada-rada nih mikirin uang, yaitu artinya supaya jangan terus-terusan mikirin cinta kayak gitu ya kan. Cuma hidup itu jangan terlalu serius ya, harus balance, harus seimbang. Cari juga hiburan, denger yang bikin kamu senang ya, lihat yang bikin kamu senang, atau rasakan yang membuat kamu senang. Ya misalnya apa ya, aku tuh capek gitu mikirin hidup, aku capek mikirin kerja, mikirin uang ya. Pengen relax nih gitu kan. Coba lihat yang enak-enak, denger yang enak, makan yang enak lah, atau apa ya, rasakan yang enak dirasakan ya. Misalnya gimana ya supaya aku bisa relax, aku bayangkan sesuatu lah supaya aku relax ya. Atau aku bayangkan seseorang lah supaya aku senang gitu, atau aku bayangin siapa gitu ya supaya aku bahagia. Ya udah habis itu jadi relax kan. Ya udah habis itu fokus kerja lagi, cari uang lagi. Ya udah, jadi kayak seimbangkan aja semuanya. Seimbangkan saja semuanya. Ada waktunya kayak serius banget, ada waktunya santai banget. Ada waktunya tegang. Ada waktunya relax gitu. Ya hidup kan nggak boleh santai terus ya, harus serius juga. Tapi jangan serius terus-terusan, santai juga gitu. Oke? Jadi ini dari tadi kuat banget energi kayak, coba kamu itu
melangkah atau lanjutkan hidupmu dengan energi yang rileks gitu, Kak, ya. Rileks dalam artian coba berdamai sama keadaan, ya, menerima kenyataan. Maafkan yang udah terjadi, maafkan yang udah berlalu, ikhlaskan yang udah berlalu. Terus kayak apa ya? Ya supaya rileks aja, supaya hatimu nggak gelisah lagi, ya. Kalau sudah ikhlas, sudah legowo, udah itu nggak ada lagi kegelisahan. Yang ada ketenangan, kedamaian di dalam perasaan. Jadi kedepannya rileks ya, jalani hidupmu. Itu. Dan ini ada banget ya kekuatan dari rileks itu. Kekuatan dari ikhlas, memaafkan, mengampuni. Ini bisa menarik rezeki, aku lihatnya. Itu. Oke? Dan apa ya, di sini dibilang kamu itu memang udah di jalan yang benar gitu. Jadi jangan berhenti berharap, ya. Ya apalagi ke Tuhan, ke semesta. Kan yang maha kuasa itu nggak bikin kecewa, ya. Berharap terus pada Tuhan, berharap terus pada yang maha kuasa. Sebenarnya nggak akan kecewa, ya. Ada nih nanti hikmahnya, ada nanti berkahnya, ada nanti ujungnya ya. Jadi kayak ya tetap yakin, percaya, jalani hidupmu di jalan yang benar menurut kamu, ya. Atau ya pokoknya konsisten aja berjalan di jalan yang benar. Dan tetap optimis ya bahwa masa depanmu itu terjamin. Masa depanmu dijamin oleh yang maha kuasa. Jadi kayak semua ini gak sia-sia. Semua ini kayak gak sia-sia sih aku rasanya, ya. Mulai dari pengorbanan, perjuangan, kesabaran, memaafkan, mengikhlaskan, itu semua gak sia-sia, ya. Karena kedepannya sebenarnya ujungnya ya hidup kamu yang akan luar biasa, hidup kamu yang akan bagus kedepannya gitu. Mungkin apa ya, manusia nggak bisa menjamin itu semua, tapi kan yang maha kuasa bisa menjamin semuanya. Yang maha kuasa bisa menjamin ya kamu kedepannya gitu. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.